dari Bapak Stephen. Aduh, sama lagi namanya kita ya. Stephen Mande bukan? Bukan. Oh, ini bukan dari saya, ini dari Bapak Stephen. Shalom, izin tim tajam. Sesuai dengan bilangan 22 ayat 20 dan 22, mengapa pada ayat 20 Tuhan mengizinkan Bileam untuk pergi, tetapi pada ayat 22 Tuhan murka karena ketika Bileam pergi. Baik, coba kita akan bacakan ayatnya. Bilangan 22 ayat 20 dan 22. Ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ayat 22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ya, pendeta. Kenapa seperti itu? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi yang ditanyakan Bapak Stephen adalah ayat 20 dan ayat 22. Saya yakin Bapak Stephen sudah membaca keseluruhan cerita tentang Balak, raja orang Moab yang memanggil Bileam untuk mengutuk orang Israel. Semua ada di Kejadian pasal yang ke-22, bahkan 23 dan 24. Ayat 20 yang tadi sudah dibacakan, Tuhan mengizinkan Bileam pergi karena memang Tuhan tahu hati Bileam yang telah memilih untuk cenderung untuk pergi. Sebenarnya Bileam tanpa bertanya Tuhan pun, dia sudah tahu bahwa dia tidak boleh pergi karena dia tahu bahwa itu adalah bangsa yang diberkati oleh Allah. Bagaimana dia bisa mengutuk bangsa yang diberkati oleh Allah pada saat itu ya? Kita lagi bicara Israel pada saat itu. Ini bukan sedang berbicara tentang Israel pada saat ini. Tidak, bukan konteksnya. Jadi jangan disalah mengerti. Ini sama dengan Stephen sudah tahu 10 perintah Tuhan. Lalu kemudian ada perintah yang mengatakan, jangan kamu mencuri. Lalu kemudian ada orang datang, katakanlah orang ini adalah Jeffrey. Hanya untuk contoh ya, Stephen. Itu di sebelah rumah itu mangganya sudah masak gitu. Bagaimana kalau kita ambil dulu? Stephen bilang, kita minta saja. Jeffrey bilang, aduh kalau minta tidak akan dikasih. Jadi Stephen katakan, tunggu dulu ya. Saya akan kasih tahu kamu keputusan saya. Saya mau tanya Tuhan dulu, boleh nggak kita pergi mencuri? Begitu. Padahal Stephen sudah tahu bahwa tidak boleh pergi mencuri. Demikian juga Bileam sudah tahu, tetapi Tuhan betul-betul memahami apa yang ada di dalam hati Bileam yang cenderung dan memilih untuk pergi. Kalau dia tidak mau pergi, dia tidak akan meminta utusan raja untuk tunggu menginap lagi. Nginap dulu ya, saya mau tanya Tuhan ini malam. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, jadi Tuhan punya firman kepada Bileam itu bukan dimulai di ayat 20. Itu sudah peristiwa yang berikut. Dimulai pertama kali waktu mereka datang itu di ayat yang ke-9 dimulai. Jadi ayat 7 dan ayat-ayat 8, Bileam katakan kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan oleh Tuhan. Oke. Lalu kemudian ayat yang ke-9, Tuhan bertanya kepada Bileam, siapa itu yang datang?
Lalu kemudian ayat 10, Bileam mengatakan apa maksud kedatangan mereka. Lalu kemudian dia katakan bahwa mereka meminta saya untuk mengutuk mereka, menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan, saya mohon Jeffrey atau Stephen tolong baca ayat yang ke-12. Baik Pak Pendeta, Bilangan 22 ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Terima kasih. Di sini dengan sangat jelas Tuhan sudah katakan jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Jelas. Seharusnya cukup Tuhan hanya katakan itu, Bileam tidak perlu lagi melayani utusan-utusan ini pada waktu mereka datang untuk kedua kalinya. Ayat 13, bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Saya bisa bayangkan mukanya itu sedih banget waktu dia ngomong begitu. Mungkin mau nangis dia karena nggak dapat itu upah yang sudah dijanjikan untuk diberikan kepadanya. Lalu Balak mengirimkan lagi dengan upah yang lebih banyak. Ayat 17, aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Lalu Bileam katakan ayat 18, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Seakan ia berkata, aku sih kepengen untuk pergi, tapi nggak mungkinlah aku membuat itu, karena aku tidak bisa melanggar perintah Tuhan. Ingin aku ke sana, tapi nggak bisa. Kalau Tuhan katakan tidak bisa, tidak bisa. Jadi hatinya itu memang sangat berkobar-kobar untuk pergi dan menyumpahi umat Tuhan pada waktu itu. Sudah demikian, ayat 19 dia katakan, baiklah kamu pun tinggal di sini malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan. Kenapa dia mesti suruh mereka menginap lagi? Padahal waktu yang datang pertama kali, sudah menginap mereka dan Tuhan sudah katakan jangan pergi. Sekarang dia masih minta mereka menginap. Tuhan tahu bahwa Bileam ingin pergi. Dan Tuhan menghargai hak memilih Bileam. Dia tidak bisa ikat Bileam di sana. Dia menghargai hak Bileam karena semua orang mempunyai hak memilih. Ada 10 perintah Allah, pertama sampai ke 10. Itu perintah Tuhan yang absolut. Tapi orang bisa memilih, mau ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Mau menurut atau tidak menurut. Dan Bileam memilih. Dan Tuhan katakan, boleh kamu pergi ya, karena memang kamu pengen pergi. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bileam, yaitu mengucapkan kata-kata kutuk. Karena Tuhan katakan, hanya apa yang akan aku ucapkan atau taruh di dalam mulutmu, itulah yang akan engkau ucapkan. Kita tahu ceritanya, akhirnya dia pergi, lalu kemudian dia memberkati justru. Di tengah perjalanan ayat 22, Tuhan menghadang Bileam. Sampai dalam cerita ini keledai pun bisa berbicara. Sempat ngobrol lagi Bileam dengan keledai itu. Saking dia punya pikiran sudah dibutakan oleh upah, dia pikir waktu keledai itu bicara, ini normal. Dia jawab keledai itu, kamu sih katanya. Itu orang yang sudah dirasuk oleh keinginan duniawi, itu hal-hal yang ajaib, tanda-tanda dari Tuhan sekalipun dia anggap normal dan dia sapu rata semua. Itu yang terjadi kepada Bileam. Tuhan berdiri di hadapan Bileam adalah suatu pernyataan sikap
bahwa sekalipun Bileam memilih untuk pergi dan Tuhan mengikuti hak Bileam memilih untuk pergi, Tuhan menyatakan sekali lagi, pilihanmu itu salah. Aku tidak setuju. Tapi apa boleh buat? Engkau yang memilih. Dan Tuhan bertindak bukan hanya satu kali, beberapa kali. Itu keledainya itu beberapa kali sampai dia sudah berhimpit ke tembok, sudah duduk, nggak bisa jalan kemana-mana. Sampai demikian. Tapi akhirnya tetap Bileam pergi, dan Tuhan katakan bukan mengutuk, tapi memberkati. Jadi tidak ada yang bertentangan di dalam hal ini. Tuhan tetap tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bileam. Terima kasih.